Halo, selamat siang pemirsa, menemani awal pekan Anda di Senin siang hari ini. Saya Fadi Asip kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam program Aju Siang. Selain 3 informasi tadi, kami juga telah siapkan beragam informasi lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Seperti biasa, ada rekan saya Loviana Dian untuk informasi pertama. Lovi, silakan. Terima kasih Fandi. Pemirsa, kami memiliki update informasi terkait lonjakan kasus COVID-19 tidak hanya menyasar orang dewasa, namun juga anak-anak. Nah, bagaimana antisipasinya? Kita akan bahas dalam Aju Siang selengkapnya. Kepulan asap masih menyelimuti sisa-sisa kebakaran yang melanda ratusan kios di Pasar Leles, Garut, Jawa Barat. Para pedagang mencoba mengais dagangan mereka di antara sisa puing-puing kebakaran. Petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan pasca kebakaran yang terjadi Minggu malam. Para pedagang terlihat memungut sisa-sisa dagangan yang masih bisa diselamatkan, seperti barang-barang kosmetik hingga beras dalam karung yang tidak terkena api. Sedikitnya 412 kios pedagang yang terbakar dengan kerugian ditaksir miliaran rupiah. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Dengan pintu terbuka dan tidak terkunci, sekali lagi kami mau kepada masyarakat. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Besarnya api menyebabkan pedagang yang tengah menggelar lapak panik dan langsung menyelamatkan diri. Menurut pedagang, api berasal dari arah utara pasar. Pasar Leles merupakan pasar darurat yang didirikan Pemda tahun 2017 setelah terbakar di tahun yang sama. Diguyur hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon besar yang sudah berumur ratusan tahun di Boyolali, Jawa Tengah tumbang dan menimpa sebuah mobil. Akibatnya sopir meninggal dunia dan 2 orang lainnya terluka. Sejumlah warga dan petugas dari BPBD Boyolali, Jawa Tengah mengevakuasi mobil yang tertimpa pohon di Komplek Pemakaman Ki Ageng Penging Handaya Ningrat, Desa Dukuh, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Proses evakuasi mobil berlangsung lambat karena pohon kepuh yang besar serta minimnya penerangan. Kejadian terjadi Minggu sore. Tiba-tiba pohon berukuran besar di Komplek Pemakaman Ki Ageng Penging Handaya Ningrat tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang dan menimpa sebuah mobil yang sedang parkir di areal pemakaman. Akibat peristiwa ini, sopir meninggal dunia, 2 orang lainnya terluka. Untuk pohon tadi, untuk menimpa 1 unit mobil, 2 sepeda motor, ketiga korban meninggal di tempat kejadian. Di dalam mobil itu? Dalam mobil. Terus itu berapa orang Pak yang ada di dalam mobil? Yang ada di dalam mobil 1 orang. Seluruh korban pohon tumbang dibawa ke rumah sakit dan pihak BPBD masih berdata kerugian yang dialami warga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penyerangan kembali terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Kali ini sekelompok pedagang miras menyerang rumah penggiat media sosial yang aktif menyuarakan peredaran miras. Bentrok antara anak bos miras dengan warga yang memberikan pertolongan kepada seorang pegiat sosial media di Sampit terekam video amatir warga. Bentrokan dipicu karena penggiat media sosial dengan akun Bintang Jaya aktif menyuarakan perang terhadap peredaran miras di Sampit. Aksi penyerangan langsung menarik simpati warga. Bahkan kini, rumah pemilik akun medsos yang terletak di Jalan Cilikriwut, Sampit ini telah dijaga oleh Ormas Barisan Pertahanan Masyarakat. Ulun pas hendak membuka pagar, Inya datang. Jadi pas melihat Inya langsung menyasar Ulun, langsung Ulun pukul. Sempat kejar-kejaran ada ya? Sempat kejar-kejaran. Habis itu kayak apa setelah redamnya itu? Karena masa banyak yang menolong Ulun. Oh, jadi karena merasa yang menyerang ini bus miras, jadi orang menolong. Atas kejadian ini, banyak pihak yang datang ke Mapolres Kota Waringin Timur untuk memberikan dukungan dan melaporkan kasus penyerangan tersebut ke polisi. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan.
Aksi koboi jalanan oleh pengendara sebuah mobil hitam terekam kamera pengawas di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belum diketahui motif dari aksi koboi jalanan yang dilakukan tak jauh dari perguruan tinggi polisi dan beberapa rumah pejabat negara. Aksi koboi jalanan terjadi di Profesor Joko Sutono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi yang terekam kamera CCTV ini terjadi pada malam kemarin sekitar pukul 10 malam. Dari rekaman CCTV diketahui pelaku penembakan adalah pengemudi mobil jenis SUV berwarna hitam. Menurut beberapa saksi, ada 2 kali letusan senjata api dan usai melakukan penembakan, mobil tersebut langsung tancap gas meninggalkan lokasi dan meninggalkan 2 selongsong peluru. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait aksi koboi jalanan ini. Sementara warga sekitar juga mengaku khawatir dengan aksi buang tembakan tersebut. Baik, semoga memang tim kepolisian setempat segera begitu menangkap pelaku dari aksi koboi jalanan ini. Semoga memang masyarakat tidak resah atas aksi tersebut ya. Dan beruntung tadi tidak ada korban ya dalam peristiwa tersebut. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Polisi berhasil menangkap 2 dari 5 pelaku begal sopir truk di Jalan Lingkar, Pemalang, Jawa Tengah. Sebelumnya aksi pembegalan ini viral di media sosial karena korban ditemukan warga di sebuah pekarangan dengan tangan terikat dan mulut dilakban. Aparat Polres Pemalang berhasil menangkap 2 pelaku begal truk di Jalan Lingkar, Pemalang, Jawa Tengah. 2 pelaku yang ditangkap ini atas nama Rusdian dan Imam dan bertugas membawa kabur truk. Sementara 3 pelaku lain yang bertugas membawa dan membuang korban hingga kini masih buron. Polisi juga menyita barang bukti sebuah truk dan korek berbentuk replika senjata api yang digunakan mengancam korban. Tanah Angkatan Laut paling atas. Peristiwa pembegalan ini terjadi pada 19 Juni lalu. Bermula saat warga desa Kalibakung, Kecamatan Balupulang, Tegal, Jawa Tengah, menemukan seorang pria yang tergeletak di sebuah pekarangan dengan mulut dilakban dan tangan terikat. Pria ini kemudian diketahui sebagai sopir truk dan menjadi korban pembegalan di daerah Pemalang. Saat itu ia tengah membawa truk kemudian diminta ke pinggir oleh sejumlah orang. Korban langsung diikat dan dibawa pergi dengan kondisi tangan terikat, mata ditutup dan mulut dilakban. Sementara truk yang dikendarainya dibawa kabur pelaku. Ngerti nih aku, kamu nggak dikasih lo. Pemirsa, aksi anarkis rombongan pengantar jenazah di Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera pengawas. Para pelaku bahkan memecahkan kaca sebuah truk kontainer. Rombongan pengantar jenazah ini mendekati truk kontainer saat berpapasan di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat sore. Rombongan bahkan memecahkan kaca depan truk yang dianggap menghambat jalur iring-iringan pengantar jenazah ke tempat pemakaman umum Malaka. Warga dan pengendara lain akhirnya berhasil melerai dan mengatur jalur agar mobil jenazah bisa melintas. Kontainer masuk, langsung ketiban situ ada mobil ambulans sama pengawal langsung dia berhentiin kontainer, langsung tuh anak-anak yang naik motor pada naik ke mobil. Bisa sedikit, semuanya kan lagi speed. Sebelah sini kan ada mobil box, jadi kita ngambil ke sana jadi takutnya kesenggol mobil box. Saat ini pihak kepolisian sektor Cilincing masih memburu para pelaku perusakan yang juga diduga sempat memukuli sopir truk. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan Tangga Buntung, Palembang, Sumatera Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga. Polisi bersenjata lengkap menggerebek kampung narkoba di kawasan Tangga Buntung, Palembang, Sumatera Selatan. Penggerebekan berawal dari laporan warga yang resah karena peredaran narkoba yang kembali marak di kampung ini. Satu persatu rumah warga yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkoba diperiksa polisi. Bahkan bagian kolong rumah yang kotor pun tak luput dari pengamatan polisi.
Saat penggerebekan, polisi menangkap 6 orang terduga bandar dan pengguna narkotika, 1 diantaranya ibu rumah tangga. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sabu seberat 1,82 gram, kaca bening atau pirek, korek api, serta jarum suntik. Ada 6 orang yang kita amankan, alhamdulillah ada yang bisa kita pidanakan mereka, ya ada 1,82 gram barang buktinya. Narkoba jenis apa itu, Bang? Sabu-sabu. Polisi diharapkan lebih menggiatkan operasi pemberantasan narkoba untuk memberantas peredaran narkoba di masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 siswi sekolah dasar menjadi korban penjamretan telepon genggam di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi penjamretan pun berhasil terekam CCTV. Penjamretan yang dialami 2 bocah perempuan yang tengah asik bermain telepon genggam di Jalan Utan Panjang 3, Kemayoran, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Aksi penjamretan terjadi saat kedua bocah pulang dari sekolah usai merayakan kelulusan. Penjamretan kali ini memanfaatkan keduanya yang sedang lengah. Apalagi di kawasan itu terkenal dengan tindak kejahatan penjamretan. Alhasil pelaku jambret bersepeda motor berhasil merampas telepon genggam korban. Ini jadi kan dia setelah pulang perpisahan dari sekolah, bukan dari sekolah sih, jadi dari rumah makan lah. Nah dia pulang tuh berdua sama temennya. Memang nggak saya jemput tuh waktu itu. Dia pulang berdua sama temannya lagi jalan, ya mungkin namanya anak-anak bercanda kan, pakai HP, langsung aja dijamret gitu. Posisinya di sini di Jalan Utan Panjang, jalan di rumah ya. Iya. Berbekal bukti rekaman pengawas CCTV, ibu korban pun melaporkan kejadian yang menimpa putrinya ke Polsek Kemayoran. Ibu korban berharap pelaku yang wajahnya jelas terekam kamera CCTV segera ditangkap. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Seekor sapi merusak 2 motor, sebuah mobil dan trailer di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sapi seberat 500 kg itu mengamuk saat akan dibawa pulang karena tidak laku terjual di pasar hewan. Seekor sapi menyeruduk motor di Jalan Raya Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Minggu siang. Mbok mateng nyeruduki mobil gas sapine. Sejumlah kendaraan panik dan menghindari amukan sapi. Lah iki sing duwe ndi kok ora ngamuk sapine iki. Tak hanya motor, sapi jenis limosin ini juga menyeruduk sebuah mobil hingga trailer. Sapi yang tengah mengamuk ini membuat kemacetan selama 1 jam. Pemilik sapi akhirnya bisa menenangkan sapi di perempatan jalan. Awalnya sapi seberat 500 kg ini akan dibawa kembali ke Desa Talun karena tidak laku terjual di pasar hewan Tuban. Namun saat naik kendaraan, sapi terlepas. Keluar pasar terus ngamuk, ngamuk, yang megang nggak ngatasin terus lepas terus lari itu ke utara sini, terus lari ke barat sini sampai perempatan Kapur sini. Akibat amukannya, sapi terluka di kepala dan mulut setelah menyeruduk trailer. Pemilik sapi juga meminta maaf dan mengganti uang kerusakan kendaraan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Lolos ke 16 besar Euro 2020, Italia catatkan 100% kemenangan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.